ada tip yang mungkin tidak layak untuk ditiru sih, Kang. Kan ada bahan Apa tuh? pengawet itu namanya formalin. Jadi setiap pagi Ah, ngopi tetesin formalin. waduh, jangan, jangan, Enggak, jangan bercanda, itu Kang. jangan. Eh, dia pernah mengalami perceraian dalam hidup itu juga saya Hmm, menganggap ini sebuah takdir. Ya udah mau apa lagi? Yang penting saya bisa hmm, menjalin komunikasi dengan mantan istri, anak ya. tetap Hmm, kita bareng-bareng, misalnya begitu ya. Saya melihat beberapa artis zaman sekarang itu yang masih junior-junior, kebetulan kami sering bekerja sama, kadang-kadang hmm. dengan kondisi netizen yang sangat bebas berbicara itu membuat mereka berpikir sampai mereka Nah, stres. ya. Aduh, Hmm, dihujat netizen, dibully netizen, mereka tuh sampai stres. hmm. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Malam, Halo, gimana Kang, sehat? Alhamdulillah Kang Hengki apa kabar? Alhamdulillah baik, saya lagi di perjalanan ini, mampir Oh, dulu, jadi pakai masker karena biasa protokol kesehatan di tempat umum. ya betul. Saya juga pakai masker kebetulan, tapi karena di ruangan jangan sepi, jadi saya coba dulu buat ngobrol-ngobrol. Siap, 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 siap. Gimana, Kang gimana, gimana? Hengki, ini Ya, aku tadi udah ngobrol-ngobrol sama listeners, terus juga sama yang lagi pada nonton. Eh, di masa pandemi seperti ini ya, pastinya setiap orang tuh harus punya kebiasaan yang baik pastinya, apalagi di eh, new normal atau kebiasaan baru gitu ya. Nah, yes. mungkin gitu. Pasti setiap orang punya kebiasaan yang baru juga ya, termasuk Kang Hengki yang juga menurut kabar rajin banget sama olahraganya. Ini gimana sih, boleh mungkin kasih ujangan untuk yang lagi pada nonton, gimana caranya untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Nah, tadi udah dijawab tuh sama Akang tuh. Hmm. Jadi memang kondisi pandemi begini kita harus meningkatkan imun ya, Hmm. sesuai Ah, dengan anjuran dokter. Jadi hmm. intensitas olahraga itu ditambah. Kalau dulu biasanya Hmm. kalau olahraga kita mungkin bisa dibilang 2 minggu sekali, ya, atau bahkan Hmm. sebulan sekali gitu. Hmm. Sekarang jadi seminggu itu saya bisa hampir Wow, tiap hari, karena hampir tiap hari ya. apa ya, sudah jadi kebiasaan. Akhirnya kalau nggak olahraga itu jadi lemes. Jadi biasanya Iya. kalau pulang Hmm. kantor sama istri Hmm. saya main badminton di salah satu Oh. klub olahraga di dekat rumah Hmm. kita gitu kan. Jadi setiap hari kita badminton. Cuman hari ini aja kebetulan tadi rapel meeting ya, banyak meeting dari sore sampai hari ini, Hmm. jadi nggak sempat olahraga. Hanya hari ini aja kemarin, tapi saya badminton gitu. Oh, jadi bolosnya hari ini karena mungkin lagi banyak kegiatan ya Kang ya, Iya, maklum lah ya. iya Jadi gitu. ya nggak apa-apa, bolos sehari mah aman. Ya aku pengen nanya, sebenarnya penasaran nih Kang, Mhm. saya tuh pengen tanya, kan Kang Hengki itu pasti juga sebelum menjadi seorang wakil bupati di Bandung Barat, itu sudah dikenal masyarakat sebagai seorang aktor gitu ya Kang ya. Mhm. Ah, pernah ngerasa, aduh kangen nih kayaknya ini kalau misalnya ada sedikit-sedikit, ini kalau misalnya ini ya, maksudnya menurut saya pribadi kayak misalnya Kang Emil gitu sebagai Gubernur Jawa Barat pun kadang mengisi sedikit-sedikit. Apakah kalau misalnya Mhm. Kang Hengki ditawarin juga kayak di sini dong sebagai guru misalnya kayak Kang Emil buat Ya, ikutan main film lagi atau gimana? Akan dipertimbangkan nggak kira-kira? eh kalau dibilang kangen pasti kangen kan, karena apa? Hmm, Bertahun-tahun kita berkecimpung di dunia itu, kita mendapatkan income yang besar juga dari entertainment, sinetron, hmm, suasananya, kemudian ngobrol sama temen di lokasi, terus bagaimana kita bisa memerankan sebuah peran yang bisa mempengaruhi penonton, artinya penonton hmm, itu bisa merasakan kesedihan dan lain sebagainya. Tentu hmm, itu kepuasan kita sebagai aktor ya. Jadi kalau ditanya hmm. kangen syuting, kangen. Bukan hanya syuting, kebetulan memang banyak FTV yang saya sutradari juga. Kami dulu bikin Wow. PH bersama Raffi Ahmad, kami Hmm, mensuplai beberapa FTV di stasiun TV nasional. Jadi hmm, saya yang menyutradarai, jadi kekangenan itu ya selain main sinetron sendiri, kangen nyutradarain juga. Ditambah hmm. kangen terima honornya. Karena kita kan hitungannya kan kalau di sinetron apalagi stripping itu kan tiap hari ya.
Jadi bayarannya per betul. episode gitu. Jadi kalau misalnya ya lumayan lah, misalnya episode masih 2 digit itu artinya 1 bulan kita alhamdulillah lah gitu. Nah, Alhamdulillah. tetapi ya ini sudah menjadi resiko ya ketika kita sudah menjadi pelayan publik, ya Mhm. bagaimanapun juga eh, harus adaptasi. Misalnya mulai dari Betul. kita mengecangkan ikat pinggang, pengeluaran juga memang harus dibatasi, kemudian Mhm. ya harus menikmati menjadi pelayan masyarakat. Karena kalau Betul. dibandingkan, ini juga pesan saya nih ke teman-teman entertain gitu yang mau Mhm. terjun ke dunia politik, harus benar-benar mau berkorban dan bukan mencari Mhm. keuntungan di sini. Karena kalau mencari keuntungan Nah, salah. luar Jadi biasa. Mhm. gaji kita ya, honor kita itu hanya 5 juta per bulan. Jadi Mmm. yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Kalau mau cari Mhm. keuntungan ya tentu lebih lebih enak jadi pengusaha atau artis Iya, gitu. Makanya betul. saran saya teman-teman yang mau terjun ke politik harus dipikirkan matang dan mudah-mudahan mudah-mudahan apa namanya mau bekerja dengan ikhlas ya dengan Iya. kondisi yang tentu jauh berbeda ketika kita menjadi seorang artis gitu. Oke, Tapi itu kalau tadi, kita pejabat publik mhm, nggak ada larangan untuk syuting nggak ada larangan kan. mmm. Yang penting tidak di jam kerja ya. Misalnya Nah, kalau iya. kita menjadi cameo di film yang syutingnya Sabtu Minggu ya kenapa enggak gitu. Nah, Kecuali kalau misalnya kita syuting di hari Senin sampai Jumat itu kan heeh, kalau nanti difoto sama orang kan bisa viral gitu ya. iya Jam kerja betul. kok kita syuting gitu ya. Ya sebenarnya Betul. syuting itu sama dengan pejabat yang lain lah. Kalau misalnya Sabtu Minggu mereka golf, mereka Mhm, ngumpul sama keluarga, mereka rekreasi ya kita misalnya ada tawaran syuting Sabtu Minggu, boleh nggak ada larangan. Yang penting jangan boleh. di jam Ih, kerja gitu. betul. Oke, Mhm. baik, mantep berarti ya barusan tuh Kang Hengki udah jelasin kalau misalnya ada tawaran mungkin bisa dipertimbangkan lah ya, Kang, ya. Kalau Ya, masih bisa Sabtu Minggu, oke lah ya. tapi masalahnya produksi sekarang itu nggak Mhm. bisa Sabtu Minggu Ah, gitu. iya itu. Jadi tiap hari, jadi kayaknya memang nggak mungkin juga dari sisi waktu nggak Nggak mungkin mungkin juga. ya. Mhm. Mhm. Sekarang lebih lebih memprioritaskan memang apa namanya bertanggung jawab untuk wargi Bandung Barat ya Kang ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa Kang Hengki. Aduh, hatur nuhun pisan. Saya sebagai eh, warga Bandung Barat Warga yang mungkin merantau, mewakili semua ya yang merantau, mewakili mengucapkan terima kasih banyak pastinya untuk seluruh atensi juga yang sudah diberikan untuk Bandung Barat ya. sami-sami Untuk sukses seluruh. juga buat MGT Radio. Amin, amin, amin. Tadi Mhm. juga sempat banyak nih yang nyapa-nyapa, Kang Hengki. Ada yang dari tadi saya sempat lihat juga, cuman kayaknya udah kelelep dari daerah Sendangkerta, dari daerah Hmm. Cimareme tadi. Banyak Salam banget teman-teman Sindangkerta, juga dari Cimareme, Bandung. Padalarang, Banyak Cipatat, banget ya. Lembang, Ngampras semuanya. Luar biasa, luar biasa. Hmm. Oke. Baik lagi nih Kang, aku pengen nanya lagi. Kang Hengki itu dulu juga sempat sempat nyanyi ya? Ya, Ah, emang sebelumnya memang sebelum terjun sebagai aktor, apakah Kang Hengki itu punya impian juga sebagai penyanyi kah? Atau memang wah tiba-tiba ngerasa saya punya bakat ternyata di bidang nyanyi? kalau impian mah maruk kan, banyak banget impian. Jadi kalau nyanyi itu sebatas hobi, ya saya suka Hmm, bikin lagu gitu ya. hmm, Sempat mengeluarkan album dulu ya, hmm. zaman-zaman saya masih syuting sinetron ABG gitu ya. Nah, Sama Mas Ayu itu dulu buruan cium gue, saya sempat ngeluarin album. Cuman memang hokinya nggak di sana gitu ya. Nah hmm, sekarang paling dengan istri ya kalau lagi santai cover-cover, posting di Instagram hanya untuk iya, memberikan hiburan saja sama hmm, follower sebagai bentuk cinta kami kepada follower karena kan ya kalau saya posting kegiatan kerja politik mulu terus kerja di kantor mulu kan kadang-kadang boring juga gitu. Ada kalanya kita hmm. cover lagu, kita posting ya biar ini aja, biar biar menghibur aja. Itu masalah enak gak enak tuh kayaknya banyakan gak enaknya sih. Tapi kita cuek aja. Wah, nggak Yang mungkin penting dong. yang penting niatnya baik gitu untuk menghibur follower kita Iya, gitu. Hmm. masalah enak-enak sebenarnya selera Kang. Kalau menurut saya enak-enak aja, karena sudah Alhamdulillah. terbukti. Ya, dari Kalau kalau sekian ribu karena mungkin Kang Anda Hengki salah sudah satunya. terbukti sudah mengeluarkan album sebelumnya, jadi Ya, pasti enak. mengeluarkan album itu belum tentu enak ya. Karena untuk membuat satu album rekaman kondisi saat ini itu Hmm, sangat mudah gitu.
Ya tinggal kita datang ke studio, kemudian kita merekam, kita apa namanya, masukkan ke platform digital, itu kan nggak sulit Hmm, gitu. Masalah orang mau dengar atau tidak dengar, nah itu yang jadi masalah. selera Kita ya, ruah kembali lagi ke hadirnya. selera. Oke, Kang. Eh, Kang Hengki itu sekarang mungkin bisa dibilang ya sudah punten sebelumnya. Sudah tidak muda seperti dulu zaman-zaman masih main Ya. sinetron gitu ya. Hmm. Tapi menurut saya pribadi Kang Hengki ini kayaknya dari secara fisik dan wajah nggak berubah. Kang, ini gimana caranya untuk membuat kita tuh tetap awet muda gitu? Mungkin kalau buat nih ya, ibu saya terus kayak tante saya dulu juga Hmm. penonton dari sinetron-sinetron dari Kang Hengki. Pasti Hmm. masih ngerasa, oh Kang Hengki tuh masih kayak dulu zaman main sinetron, gimana kayak masih seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk merawat tubuh supaya tetap kelihatan Ya, masih ABG gitu? ada tip yang mungkin tidak layak untuk ditiru sih, Kang. Kan ada bahan Apa tuh? pengawet itu namanya formalin. Jadi setiap pagi Ah, ngopi tetesin formalin. waduh, jangan, jangan, Enggak, jangan bercanda, itu Kang. jangan ya. Jadi gini, kuncinya itu memang kita harus bahagia. Ya, Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus selalu happy. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Bukan berarti saya ini tidak banyak masalah. Ya, masalah hmm, tuh banyak, mulai dari masalah pribadi, ya, masalah masyarakat, kita harus pikirkan di sana. Yang penting kita happy, kita ikhlas. Eh, barangkali itu awet apa salah satu resep awet muda ya. Kalau kita terlalu hmm, berpikir gimana gimana gitu ya, terlalu stres itu juga mempengaruhi hmm, dari sisi kesehatan kita juga gitu. hmm, Kalau saya sih sebenarnya kurang paham ya bagaimana trik merawat wajah biar tetap awet muda, tapi sejauh ini saya easy going gitu, nothing hmm, tulus gitu ya. Ketika di pilkada dulu pernah mencoba kalah santai ikut lagi hmm, gitu. eh Dia pernah mengalami perceraian dalam hidup, itu juga saya hmm, menganggap ini sebuah takdir, ya udah mau apa lagi, yang penting saya bisa hmm, menjalin komunikasi dengan mantan istri, ya, anak tetap hmm, kita bareng-bareng misalnya begitu ya. hmm, Terus apalagi nih, banyak gosip-gosip misalnya ketika menjadi artis. Saya hmm, menganggap itu sebuah resiko dari pekerjaan. Nah, ya, saya melihat beberapa artis zaman sekarang itu yang masih junior-junior, kebetulan kami sering bekerja sama, kadang-kadang hmm, dengan kondisi netizen yang sangat bebas berbicara itu membuat mereka berpikir sampai mereka nah, ya, stres. Aduh, hmm, dihujat netizen, dibully netizen, mereka tuh sampai stres. hmm, Saya bilang, hmm, ngapain sih energi kita tuh habis untuk mikirin komen itu gitu. Selama hmm, misalnya kalau memang komen itu ya ibaratnya menghina dan sebagainya, udah nggak usah dipikirin. Kita tetap fokus pada karya kita, fokus pada ya prestasi betul, kita. Jangan terlalu energi betul, kita setuju. terkuras untuk komen netizen yang misalnya merendahkan. Tetapi yang Hmm, memberikan saran yang positif, saya rasa itu bisa menjadi masukan, dan intinya jangan sampai baper untuk dikritik. Nah, kalau ya, kita manajemen hatinya, pikirannya rileks, saya rasa hmm, eh, enak kita tuh apa ya, menjalani kehidupan tuh enak gitu. Gak punya hmm, duit, hmm. enak aja udah gitu. Betul. Intinya Hmm. berarti yang saya tangkap dari Kang Hengki barusan adalah jangan stres ya. Hmm. Anggaplah angin lalu. Kalau ada Hmm. apa-apa, anggaplah angin lalu.